Selanjutnya saya akan mereview materi dari kelompok 10 yang berjudul Distorsi Pasar Islam. Pengertian distorsi pasar. Distorsi pasar adalah gangguan terhadap bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan tersebut disebabkan oleh unsur permintaan atau unsur penawaran yang terjadi di dalam suatu pasar, seperti masalah struktur pasar, masalah eksternalitas, dan masalah barang publik. Distorsi pasar dalam ekonomi Islam lebih mengedepankan unsur moral dari para pelaku ekonomi. Nilai-nilai moral tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Larangan distorsi pasar Islam terkandung dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu bicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Adapun hadis Rasulullah SAW dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang, yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan, dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang berhutang. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam bab Hizfu al-Lisan. Distorsi pasar Islam yang pertama adalah rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Di sini yang pertama kita bahas bai najasi atau rekayasa permintaan. Bai najasi adalah menciptakan permintaan palsu untuk menaikkan harga dari harga yang berlaku. Transaksi najasi dilarang karena penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Akibatnya, terciptalah permintaan palsu yang tidak tercipta secara alamiah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran terhadap barang tanpa bermaksud untuk membeli. Hadis riwayat Tirmizi. Di atas terdapat kurva. Kurva di sini menjelaskan pada awalnya permintaan terhadap barang X digambarkan dengan kurva D0. Titik keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Q0 dan P sebesar P0. Kemudian pelaku bai najasi, misalkan penjual barang X, sengaja menciptakan permintaan palsu. Akibatnya, permintaan terhadap barang X seakan-akan meningkat. Kurva demand bergeser ke arah kanan atas dari D0 menjadi DF. Peningkatan permintaan ini menyebabkan peningkatan harga yang tidak alamiah dari P0 menjadi PF. Akibatnya, pelaku bai najasi dapat menikmati tambahan profit di atas normal profit dengan cara rekayasa tersebut. Revenue sebelum najasi dilakukan sebesar P0 dan Q0. Setelah najasi dilakukan, revenue bertambah menjadi PF dan QF.
Tambahan revenue ini merupakan revenue haram. Contoh bai najasi banyak sekali. Salah satunya pada waktu Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1997 misalnya. Terjadi isu kelangkaan pangan. Karena takut kehabisan persediaan beras, maka masyarakat terutama di kota-kota besar ramai menyerbu toko untuk memborong beras tersebut. Yang kedua ada ihtikar atau rekayasa penawaran. Menurut Imam Nawawi, ihtikar adalah menahan atau tidak menjual bahan makanan sambil menunggu naiknya harga. Dalam Islam berbisnis diperbolehkan tanpa memandang apakah seseorang merupakan satu-satunya penjual atau monopoli atau ada penjual lain. Menyimpan persediaan barang untuk tujuan jual beli tidak dilarang dalam Islam, asalkan barang tersebut mencukupi di pasar dan harganya standar. Islam melarang adanya ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau monopolin reign scheme. Bersumber dari Sa'id bin al-Musayyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah orang-orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa." Di atas ada kurva. Kurva tersebut menjelaskan tentang keuntungan maksimal yang diambil oleh industri yang berperilaku sebagai monopolis atau yang melakukan ihtikar, maka ia akan memiliki tingkat produksinya ketika MC sama dengan MR dengan jumlah Q sebesar QM dan P sebesar PM. Dengan demikian, ia akan memproduksi lebih sedikit dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak PM XYZ. Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut dapat berproduksi dengan tingkat output yang lebih tinggi, yaitu S sama dengan D atau MC sama dengan MR. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar QI, dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar PI. Namun, profit yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak ABCD. Selisih profit antara kotak PMXYZ dengan kotak ABCD inilah merupakan monopoli range yang diharamkan. Adapun kegiatan yang masuk ke kategori ihtikar ada 3 unsur. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang. Yang kedua, menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga sebelum muncul kelangkaan. Dan yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelumnya. Selanjutnya adalah talaki rukban. Talaki rukban adalah kegiatan para pedagang mencegat pedagang desa lain yang membawa barang dagangan di jalan sebelum mereka masuk ke tempat yang disediakan untuk memajang barang dan menjualnya di pasar. Talaki rukban dilarang karena ada 2 hal. Yang pertama, rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Yang kedua, mencegah penjual yang berasal dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang sedang berlaku. Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kau keluar menyambut orang-orang yang membawa hasil panen ke dalam kota kita."
Inti dari larangan ini adalah ketidakadilan para pedagang kota yang tidak menginformasikan harga pasar yang sebenarnya. Dalam Islam tidak ada larangan untuk mencari barang dengan harga yang lebih rendah. Tetapi jika ada transaksi jual beli antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki semua informasi, tetapi pihak lain tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, maka ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pedagang kota. Kurva di atas menjelaskan kita dapat melihat bagaimana dampak dari talaki urban dan pengaruhnya terhadap pembentukan harga. Dengan adanya pencegahan petani dari luar kota untuk melakukan transaksi di dalam kota, maka kurva penawaran XX akan berbelok vertikal menjadi STR. Keseimbangan baru akan terbentuk pada saat perpotongan SX dengan STR. Sehingga barang di kota akan mengalami peningkatan dari P menjadi P aksen TR. Dan jumlah barang X yang tersedia di pasar adalah X aksen TR. Inilah bukti bahwa tindakan talaki urban tidak hanya menzolimi si petani, tetapi telah merusak keseimbangan pasar berada pada level yang lebih rendah. Distorsi pasar yang kedua adalah tadlis. Kondisi ideal dalam sebuah pasar adalah ketika penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama mengenai barang yang akan diperjualbelikan. Jika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang dimiliki pihak lain, maka akan terjadi kecurangan. Dalam ekonomi Islam, hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak. Maka unsur at-tarodin minkum atau kesukarelaan telah dilanggar. Untuk menghindari penipuan, maka masing-masing pihak harus mengetahui dan mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan game teori. Game teori yang pertama adalah dominan strategi. Sebuah strategi dikatakan dominan apabila strategi tersebut memberikan hasil yang lebih besar daripada strategi lain, apapun strategi yang dilakukan oleh pemain lawan. Di atas terdapat sebuah matriks yang menjelaskan saat B beriklan, A akan beriklan karena hasilnya lebih besar saat A beriklan. Saat B tidak beriklan, A akan tetap beriklan karena hasilnya juga lebih besar ketika A beriklan. Jadi strategi dominan dari perusahaan A adalah advertise atau beriklan. Game teori yang kedua adalah Nash equilibrium. Dalam Nash equilibrium, strategi yang diambil oleh salah satu pihak akan mempengaruhi strategi yang harus diambil oleh pihak lainnya. Jika Andri memilih baru dalam matriks tersebut dan Tata memilih mahal, maka Andri akan memperoleh nilai 2. Akan tetapi, bila Tata mengubah strategi dengan memilih murah, maka Andri akan memperoleh 0. Sedangkan apabila Andri memilih bekas dan Tata memilih mahal, maka Andri akan memperoleh 0 juga. Namun, ketika Tata mengubah strategi dengan memilih murah, maka Andri akan memperoleh nilai 1. Dalam matriks tersebut, Nash equilibrium akan tercapai pada dua keadaan strategi, yaitu baru mahal atau bekas murah.
Dan game teori yang terakhir adalah mixed strategi. Mixed strategi adalah strategi di mana kedua pihak membuat pilihan secara acak dari dua atau lebih pilihan yang ada berdasarkan kemungkinan yang terjadi. Jika dilihat dari matriks, Rama memutuskan untuk memainkan gambar dengan kemungkinan 1:2 dan angka dengan kemungkinan yang sama 1:2. Bila Rama memutuskan untuk memainkan gambar secara terus-menerus, maka Siva akan dengan mudah memilih angka. Dengan begitu, Siva akan terus-menerus memperoleh keuntungan sebesar 1 dan Rama akan mengalami kerugian sebesar -1. Walaupun awalnya Siva tidak mengetahui strategi Rama, namun karena hal ini dilakukan secara terus-menerus oleh Rama, akhirnya Siva akan mengetahui strategi Rama ini. Agar Rama tidak terus-menerus mengalami kerugian, maka Rama harus mengubah strateginya secara acak, sehingga Siva tidak dengan mudah dapat mengetahui strategi yang dimainkan oleh Rama. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam tadlis. Yang pertama yaitu tadlis dalam kuantitas. Tadlis dari segi kuantitas adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pembeli. Penipuan terhadap jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan atau kuantitas barang. Objek jual beli bersifat gharar atau tidak pasti. Misalnya, menjual baju sebanyak 1 kontainer. Karena jumlah baju banyak dan tidak memungkinkan untuk dihitung satu persatu, maka penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah baju yang akan dikirim kepada pembeli. Kemudian ada praktek mengurangi timbangan atau takaran yang merupakan contoh klasik yang selalu digunakan dalam penipuan kuantitas. Tadlis yang kedua yaitu tadlis dalam kualitas. Tadlis dalam kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli mengenai kualitas atau mutu barang yang akan dijual. Dengan kata lain, penjual mengatakan bahwa barang tersebut sebenarnya memiliki cacat, namun dikatakan oleh pembeli bahwa barang tersebut berkualitas baik dan tinggi. Misalnya pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus atau mau cacat dan dicampur dengan buah yang bagus supaya cepat terjual. Seharusnya penjual menjual buah kualitas buruk kepada konsumen yang melihat kualitas buah itu buruk. Begitu juga menjual buah kualitas baik kepada konsumen yang melihat kualitas buah itu baik. Karena baik buah kualitas buruk atau buah kualitas baik, semua memiliki pasarnya masing-masing. Tadlis yang ketiga adalah tadlis dalam harga. Tadlis dalam hal harga adalah menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Penjual tidak mengatakan yang sebenarnya tentang harga barang tersebut. Dalam fikih hal ini disebut dengan goban. Misalnya, taksi yang menawarkan jasa kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal karena ketidaktahuan turis terhadap harga pasaran taksi di daerah tersebut. Di zaman Rasulullah SAW, perdagangan dengan mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota lalu membelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang membeli sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar. Tadlis yang keempat adalah tadlis dalam waktu penyerahan.
Tadlis dalam hal waktu penyerahan adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati di awal akad. Penjual mengetahui bahwa ia tidak dapat menyerahkan barang pada esok hari, tetapi ia berjanji akan menyerahkan barang pada keesokan hari. Contohnya, seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya setelah 6 bulan bekerja. Dia tahu bahwa proyek tersebut tidak akan selesai dalam 6 bulan dan tidak akan dapat diserahkan kepada pemiliknya. Namun, karena beberapa faktor, mungkin saja keuntungan, proyek tersebut tetap diambil. Distorsi pasar yang terakhir adalah takrir. Takrir berasal dari bahasa Arab goror, yang artinya akibat, bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, takrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta, tanpa mengetahui yang memadai atau mengambil resiko sendiri dari suatu tindakan yang mengandung resiko tanpa mengetahui apa pasti akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan akibatnya. Perdagangan goror adalah perdagangan yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan. Menurut Ibnu Taimiyah, goror terjadi ketika seseorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya di akhir kegiatan jual beli. Dalam hal ini, goror terdapat dalam satu, barang yang diperjualbelikan belum ada. Yang kedua, penjual tidak dapat menyerahkan barang. Yang ketiga, penjual barang dilakukan dengan cara penipuan untuk menarik minat pembeli agar tertarik melakukan transaksi. Dan yang keempat, kontak tidak jelas sehingga menyebabkan pembeli melakukan penipuan dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Ketidakjelasan dalam akad goror meliputi pembeli dan penjual, harga, objek yang ditransaksikan, waktu penyerahan, dan kualitasnya. Ketidakpastian dalam hal ini akan menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dengan keuntungan yang tidak dapat dibenarkan, merusak kontrak, dan menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak. Ditegaskan pula bahwa larangan goror adalah karena goror akan menimbulkan keuntungan yang tidak adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sebelum melakukan kontrak atau perjanjian, unsur-unsurnya harus jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari. Kemudian, macam-macam takrir. Takrir yang pertama adalah takrir dalam kuantitas. Takrir dalam kuantitas terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli, kuantitas barang masih belum jelas, atau dalam istilah lain disebut dengan sistem ijon. Misalnya, ketika penjual membeli seluruh hasil panen mangga ketika buah mangga belum matang atau masih mentah. Transaksi terjadi di awal antara pembeli dan penjual yang tidak mengetahui secara pasti jumlah atau kuantitas panen mangga yang diperjualbelikan. Hasil panen ketika mangga sudah matang bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari perkiraan awal. Ketika hasil panen lebih besar dari nilai yang disepakati, maka pembeli diuntungkan dan penjual dirugikan. Namun, jika hasil panen mangga lebih rendah dari nilai yang disepakati, maka pembeli yang dirugikan dan penjual yang diuntungkan. Takrir yang kedua yaitu takrir dalam kualitas.
Takrir dalam kualitas artinya mentransaksikan barang yang masih belum jelas kualitasnya. Contohnya, menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Penjual setuju untuk menyerahkan anak sapi tersebut segera setelah dilahirkan dengan harga 1 juta. Dalam kasus ini, baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut ketika dilahirkan. Apakah akan lahir normal atau cacat atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian, ada ketidakpastian mengenai kualitas barang yang ditransaksikan. Yang ketiga, takrir dalam harga. Takrir yang terjadi ketika terdapat dua harga di dalam satu akad, di mana dua harga tersebut berlaku pada barang dengan kuantitas dan kualitas yang sama. Misalnya, jika penjual mengatakan bahwa harga jual 1 unit blender adalah 200.000 jika dibayar tunai, atau 300.000 jika dibayar secara kredit selama 3 bulan, maka pembeli menyetujuinya. Ketidakjelasan dalam transaksi di atas adalah terjadinya dua harga dalam satu akad. Yang berlaku tidak jelas apakah harganya 200.000 atau 300.000. Ketidakjelasan dan kerancuan terjadi jika misal adanya pembeli yang membayar lunas di bulan kedua, berapa harga yang dibayar pembeli, atau jika misalnya ada yang membayar lunas sehari setelah barang diserahkan. Pada kasus ini, meskipun kualitas dan kuantitasnya dari suatu barang sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakpastian dalam harga barang, karena si penjual dan si pembeli tidak menyepakati satu harga dalam satu akad. Takrir yang terakhir, yakni takrir dalam waktu penyerahan, yaitu takrir yang terjadi ketika barang yang ditransaksikan tidak diketahui keberadaannya, baik pembeli maupun penjual tidak dapat memastikan kapan barang tersebut akan diserahkan dan berpindah ke pemilikannya. Misalkan Adi kehilangan mobil Wavy Beetle-nya. Ida kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil Wavy Beetle seperti milik Adi, jadi dia ingin membelinya. Akhirnya Adi dan Ida membuat kesepakatan. Adi menjual mobil Wavy Beetle miliknya yang hilang kepada Ida dengan harga 100 juta. Harga pasaran mobil Wavy Beetle adalah 300 juta. Mobil akan diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam transaksi ini terdapat ketidakpastian waktu penyerahan karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil akan ditemukan dalam sebulan, setahun, atau mungkin juga tidak ditemukan sama sekali. Sekian penyampaian review materi kelompok 10 yang berjudul Distorsi Pasar Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.